Halo apa kabar Wong Kito Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Sajian utama hari ini antara lain, minibus tabrak dua pengendara motor. Pembangunan IPAL rusak jalan rumah susun. Dan jangan lewatkan peringatan Waisak di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai seorang pria di Palembang menabrak dua pengendara sepeda motor. Mobil tersebut berusaha kabur namun dikejar warga. Pengemudi mobil sempat diamuk warga dan viral di media sosial. Dari rekaman warga yang diupload di media sosial terlihat beberapa pengendara sepeda motor berusaha mengejar sebuah mobil Toyota Rush berwarna putih. Kejadian berawal dari kecelakaan yang terjadi di Jalan Bayi Salim Batubara, Palembang, Senin kemarin. Minibus yang belakangan diketahui dikendarai Mukova Ihsan, 21 tahun bernomor polisi R8582PH langsung viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat kendaraan roda 4 melaju dari arah Seki Pangkal. Tiba di lokasi kejadian, sopir mobil kehilangan konsentrasi sehingga menabrak sepeda motor. Bukannya berhenti, mobil tersebut berusaha kabur. Pengemudi yang panik terus mencoba untuk melarikan diri, namun mobil tersebut kembali menabrak pengendara sepeda motor lainnya yang datang dari arah berlawanan. Andi, salah satu warga, menyatakan korban pengendara motor langsung dibawa ke rumah sakit, sedangkan pengendara mobil sempat diamuk warga dan dibawa ke kantor polisi. Pak, kalau untuk kondisi korbannya mau mana, Pak? Korbannya rumah sakit sekarang, itu belum tahu lagi bawa rumah sakit. Belum tahu, Pak ya. Kalau kondisi pelakunya, Pak? Pelaku babak belur di keroyok masa dan Babak belur, Pak ya? lagi juga rumah sakit. Rumah sakit lagi di polsek sekarang. Lagi di polsek, Pak ya? Polsek Kuning lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Korban tabrakan dibawa warga ke rumah sakit RK Caritas Palembang. Sementara pengemudi mobil diamankan polisi ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, warga Rumah Susun Kelurahan 26 Ilir Palembang resah akibat pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang merusak bangunan jalan. Sempat dijanjikan untuk diperbaiki namun hingga kini masih sebatas janji. Seperti inilah kondisi kerusakan jalan di lingkungan Rumah Susun Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kondisi jalan berlubang dan digenangi air keruh, bagai lumpur kubangan kerbau. Kerusakan jalan disinyalir akibat pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang melakukan pengerukan pada badan jalan dalam lingkungan Rumah Susun 26 Ilir beberapa minggu terakhir. Kerusakan jalan yang berdiameter lebih dari 1 meter dan kedalaman sekitar 30 cm ini membahayakan warga dan pengguna jalan yang kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan karena berusaha menghindari jalan yang berlubang. Warga menyatakan pihak pengelola pembangunan IPAL berjanji segera melakukan perbaikan jalan kembali seperti semula pada 9 Mei lalu. Namun hingga kini warga masih menerima isapan janji yang belum direalisasikan. Nah, sampai sekarang ini pun belum ada perubahan, masih inilah jalan mana juga seluruh jalan ini kan sudah buruk nian dari dimanapun itu kan, yang awalnya jalan ini bagus jadi jahat kayak ini kan jadi terganggu. Banjir, banyak yang terbalik motornya. Banyak terbalik, Pak. Dulu tuh kondisi jalan di sini kayak bagus. Itu coran masih ada kan, sistem yang bagus. Semenjak pengantian kemarin lah ini. Tanggung jawab tidak kan? Iya, rusak Pak ini kondisi jalannya, Pak. Bukan naik rusak tuh, berapa meter dari ujung di sini ya? Janjinya cuman dong. Itu janjinya kemarin aku dengar sih. Dari itu juga memang sudah diperbaiki. Warga berharap wakil rakyat segera meninjau lokasi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang mengakibatkan rusaknya jalan di lingkungan Rumah Susun di Kelurahan 26 Ilir, Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sungai kayak gitu, gambar mati. Pemirsa, Edward, warga Talang Jawa, Kelurahan Pasar Tanjung Enim dan keluarganya terpaksa tidur berdinding terpal lantaran dinding rumahnya sepanjang 10 meter ambruk.
Ambruknya dinding ini diduga karena usia bangunan yang sudah tua dan kondisi alam. Ambruknya tembok rumah milik Edward terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Edward dan istrinya serta keluarga sedang asik menonton televisi. Kemudian terdengar suara aneh di sisi kiri rumahnya. Setelah dicek ternyata tembok rumahnya sudah miring hingga akhirnya ambruk menimpa saluran air yang berada di sebelah rumah. Beruntung saat kejadian tidak ada satupun orang di dalam kamar tidur maupun kamar mandi. Bun, jangan di kamar katanya kan. Tarik ilagalo apa yang nak tarik jayanya nih kan. Tidak lama ayahnya ke depan yo langsung barengannya yang dia terogonya udah sedikit-sedikit langsung bruk gitu nah. Ke arah luar tapi gue. Iya, ke arah luar kan. Ketua RT setempat Aldo menyatakan ambruknya tembok rumah milik Edward tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Memberitahu bahwa ada salah satu rumah warga yang roboh. Bergegas saya langsung menuju ke lokasi untuk cross check dan memang benar ternyata yang roboh ini dinding rumah di sebelah kanan. Ini lebih kurang 10 meter lah ini. Selain masyarakat, tim rescue serta pemadam kebakaran ikut membantu warga mengevakuasi sisa-sisa bangunan yang ambruk. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Jambore basket kelompok umur yang dilaksanakan di Gor Duta Jaya, Jalan Kemang Manis, Palembang sukses memberikan pengalaman pebasket muda usia dini menambah jam terbang bermain. Insan Basket berharap Perbasi memperbanyak kompetisi pertandingan basket untuk mewujudkan mimpi pebasket muda menjadi pemain tim nasional yang bisa menyumbang prestasi. Memasuki babak akhir berlangsung pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan tuan rumah Akademi Duta Jaya Palembang dan SHS Jambi. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dan saling melancarkan serangan sehingga poin saling kejar. Namun di kuarter keempat Akademi Duta Jaya menuntaskan perlawanan SHS Jambi dengan poin 26-20. Sementara itu di babak final mempertemukan tim Porsiba Tanjung Enim melawan Victory Bandar Lampung. Dalam pertandingan ini terlihat Porsiba tak mampu mengimbangi permainan cepat Victory sehingga pertandingan didominasi dengan poin akhir 11-24 untuk menjadikan Victory Bandar Lampung keluar sebagai juara. Pelatih Victory Bandar Lampung Leni Agus Priyati menyatakan bersyukur bisa menjadi juara karena di luar target, namun anak asuhnya memang punya motivasi lebih karena ini kompetisi di luar daerah. Leni meminta Perbasi untuk menggelar banyak kompetisi basket agar menjadi wadah pebasket muda mengembangkan prestasinya. Iya sih, kalau bisa sih ada acara-acara seperti ini sehingga nambah jam terbang, nambah mental mereka sehingga mereka nanti di usia yang selanjutnya bisa lebih menjadi pemain yang maksimal ya, bisa lebih maksimal permainannya dibanding sekarang. Kan ini Jambore basket kelompok umur menjadi yang pertama di Palembang dan akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali menunjuk PLH Bupati Muara Enim setelah pejabat bupati masa jabatannya habis. Kali ini Herman Deru menunjuk Kepala Kesbangpol sebagai PLH Bupati Muara Enim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan penunjukan pelaksana harian Bupati Muara Enim pada Kepala Kesbangpol Sumsel, Kurniawan di Gria Agung Palembang Senin kemarin. Selain karena kepangkatan, Kurniawan dinilai gubernur dengan pengalamannya mampu menavigasi Kabupaten Muara Enim untuk mendeteksi masalah sejak dini agar tidak timbul masalah. Gubernur juga melarang PLH Bupati berpolitik praktis karena akan merusak birokrasi. Kaban, Kesbang, tingkat provinsi. Saya yakin punya bekal intelijen yang baik, artinya untuk mendeteksi persoalan sejak dini dan dapat menyelesaikan sejak dini. Okay. Sebagai perpanjangan tangan gubernur, Kurniawan tak akan melakukan perombakan jabatan di kabupaten tersebut. Perombakan struktural sampai ini kami tidak berpikir seperti itu. Kami hanya untuk menjalankan roda pemerintahan ya. Roda pemerintahan dan pelayanan yang paling utama. Itu yang kami harapkan dan secepatnya mungkin. Kabupaten Muara Enim sebelumnya tak dijabat bupati dan wakil bupati definitif, menyusul bupati dan wakil bupatinya terjerat kasus suap yang ditangani KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seperti apa peringatan Waisak di tengah pandemi COVID-19? Saksikan beritanya sesaat lagi. Kamu
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar Anyus Sumsel. Pemirsa, seorang mahasiswi di Kota Lubuk Linggau menjadi korban perampokan disertai pemerkosaan oleh seorang pria. Selain memperkosa korban, pelaku juga membawa kabur handphone, laptop, dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Korban atas nama LA 21 tahun yang diketahui sebagai mahasiswi warga Kelurahan Taba Baru Lubuk Linggau saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau pasca peristiwa perampokan dan pemerkosaan yang dialaminya. Informasi yang didapat saat kejadian, korban yang sedang sendirian di rumah mendengar suara yang berasal dari belakang rumah. Korban pun kemudian keluar dari kamar tidurnya bermaksud mendatangi asal suara. Saat itulah tiba-tiba pelaku yang sudah berada di dalam rumah langsung menodongkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang ketakutan kemudian diancam pelaku akan menunjukkan tempat di mana orang tua korban menyimpan uang tunai. Setelah berhasil mendapatkan handphone, laptop, dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah, sebelum kabur pelaku mengikat tangan dan melakban mulut korban, kemudian memperkosa korban. Peristiwa sendiri baru diketahui tetangga setelah korban yang berhasil melepaskan ikatan tangannya, kemudian berteriak meminta tolong. Laptop, HP, duit. Duit itu fotonya tadi kurang lebihnya 4 juta. Untuk bapaknya kalau punya tidak tahu berapa. Duit itu persiapan untuk dia biaya wisuda. Yang dilakukan dia tuh ngibet dikibetnya dulu. Nah, masalah dikibetnya dulu tidak tahu, pokoknya dia ngomongnya di tangannya di tali, mulutnya di lembah. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi. Kasus perampokan disertai pemerkosaan saat ini tengah ditangani Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Gara-gara kecanduan judi slot, seorang remaja di Palembang nekat mencuri puluhan tabung gas, televisi, dan uang di tempat usaha keluarganya. Saat melakukan aksinya, tersangka terekam kamera pengintai atau CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi saat seorang remaja melakukan pencurian di sebuah warung bakso Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Palembang pada 24 April 2022 lalu. Setelah hampir sebulan dilakukan penyelidikan, polisi menangkap tersangka pencurian. Identitas tersangka diketahui bernama Angga yang tak lain adalah keponakan pemilik warung bakso tersebut. Tersangka mengaku uang hasil penjualan barang curian digunakan untuk bermain judi slot. Kadang 100, kadang 90. Tipu kalau itu? Jadi tipu berapa? Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy Tambunan menyatakan tersangka masuk dari pintu belakang yang sudah diketahuinya, tersangka mantan pegawai warung tersebut. Agar tak dicurigai, tersangka secara bertahap mencuri barang-barang milik korban. Setelah dihitung total, sebanyak 20 tabung gas yang dicuri tersangka. Masuk melalui pintu belakang, karena dia mantan karyawan situ, jadi dia tahu kelemahan dari warung itu, akhirnya dia masuk dari pintu belakang, yang kebetulan kuncinya juga sudah tidak baik. Selanjutnya dia supaya tidak terpantau CCTV, dia mematikan lampu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, meski dalam suasana pandemi, pelaksanaan perayaan Waisak di Kabupaten Muara Enim tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan kali ini tidak mengurangi kehikmatan dan sedikit berbeda dari sebelumnya. Puncak pelaksanaan perayaan Waisak 2566 kali ini dilaksanakan di Vihara Avalokiteswara, Muara Enim. Umat Buddha yang ada di Muara Enim berdatangan untuk melakukan prosesi perayaan. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 sore. Satu persatu mereka melakukan sembahyang kepada para dewa, selanjutnya mengikuti prosesi perayaan di aula utama dipimpin langsung Romo Pandita Prajnaguna. Pada pelaksanaan perayaan Waisak kali ini bertema pererat tali silaturahmi antar umat. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antar umat manusia dengan berbeda latar belakang, baik agama, suku, dan ras bisa terus dijaga dan dibina. Tidak saja para orang dewasa, anak-anak juga nampak antusias menghadiri perayaan Waisak. Mereka juga dilibatkan dalam prosesi perayaan, juga sekaligus ajang pertemuan sesama mereka dan para keluarga besar. Pelaksanaan Waisak kali ini juga dijaga ketat oleh anggota kepolisian.
Mereka berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang beribadah. Pembina Penasihat Majelis Buddhis Indonesia Muara Enim Johan Ong menyatakan setelah 2 tahun tidak dilaksanakan perayaan, umat Buddha akhirnya bisa kembali merayakan dan berkumpul. Ada beberapa agenda yang saat ini tidak dilaksanakan seperti sebelumnya, yakni arak-arakan keliling kota karena kondisi yang belum memungkinkan. Karena kita sudah 2 tahun kena pandemi ini, jadi baru bisa mengadakan tahun ini biarpun masih dalam protokol Satgas. Jadi tetap memberikan jarak, pakai masker dan sebagainya. Umat Buddha berharap kondisi bisa kembali normal sehingga pelaksanaan ibadah bisa juga dilaksanakan seperti semula. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.